Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari lintas Subang Bandung, kilometer 12 Subang. Sahabat Al-Shifa, senang sekali saya Hansa Amira bisa kembali menyapa dan menemani aktivitas sahabat Al-Shifa semuanya dalam program Opsi Obrolan Penuh Inspirasi. Baiklah sahabat Al-Shifa, Hansa di sini sudah bersama dengan narasumber yang akan berbagi seputar kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini ada Bunda Marina Fauzia dengan tema menikah adalah ibadah seumur hidup. Nah, untuk sahabat Al-Shifa yang nanti ingin bertanya ataupun juga bergabung, silahkan bisa sampaikan via WhatsApp ataupun juga Telegram kami di 085317552553. Dan kali ini sahabat Al-Shifa, Hansa sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Bunda Marina. Selamat siang Bunda Marina. Selamat siang. Bagaimana kabarnya nih siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih ya. Temanya lumayan cukup menantang nih ya mengenai pernikahan. Apa saja yang harus disiapkan agar pernikahan itu menjadi ibadah seumur hidup gitu ya kurang lebih. Betul. Baiklah sahabat Al-Shifa, kita akan sama-sama menyimak dan juga mendengarkan pemaparan dari Bunda Marina Fauzia. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan menjadikan keluarga sebagai tempat bernaung, tempat berbagi cinta, kasih, dan juga sebagai pembelajaran. Sholawat berserta salam hanya milik Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan teladan luar biasa dalam membina keluarga yang penuh cinta juga dalam naungan iman. Sahabat El-Shifa yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya ya saya bisa menyapa sahabat semua dalam kajian perdana kita dengan tema besarnya keluarga muslim ya, yang akan kita sharingkan di hari ini tentang menikah itu adalah ibadah seumur hidup ya. Jadi apa yang harus kita persiapkan untuk teman-teman yang ingin memasuki jenjang pernikahan, atau kalau untuk yang sudah berada di jenjang pernikahan gitu ya, berarti bagaimana nih memupuk gitu ya, memupuk kebersamaan atau menghidupkan gitu ya langkah-langkah bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Jadi kalau kita flashback, kilas balik ya, dengan peradaban Islam di masa lalu yang luar biasa, banyak melahirkan ulama-ulama, kemudian pemimpin-pemimpin yang yang bisa mensejahterakan rakyatnya gitu ya. Dan ternyata itu semua dimulai dari keluarga. Jadi keluarga ini adalah pondasi ya. Kalau keluarga baik itu insya Allah masyarakat di negara itu juga akan baik, seperti itu. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan di surat At-Tahrim ya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ayat ini menjelaskan, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa yang namanya keluarga bukan hanya tempat tinggal fisik gitu ya, tinggal bersama-sama dalam satu rumah di desa tertentu, di RT RW tertentu, di gang tertentu gitu ya. Tapi lebih dari itu, keluarga adalah tempat untuk membina keimanan, kemudian juga menyelamatkan jiwa gitu ya, seperti itu. Bagaimana menjalani kehidupan keseharian gitu ya, dengan kemudahan, kemudian menghadapi hari-hari dengan sukacita gitu ya, tanpa ada keluh kesah dan lain sebagainya. Fungsi keluarga harusnya seperti itu seharusnya.
Jadi kalau keluarga bisa dibilang ini menikah itu ibadah seumur hidup gitu ya, maka apa yang perlu kita persiapkan? Sangat banyak gitu ya. Ketika telah memulai, jadi menikah itu bukan akhir gitu ya, bahkan menikah itu awal gitu. Menikah itu awal daripada memulai ibadah yang baru, dan selesainya kapan? Tidak ada selesainya. Ya, selesainya sampai maut memisahkan gitu ya. Sampai maut memisahkan ya akan berpisah gitu ya. Bukan hanya jasad dan nyawa berpisah, tetapi dengan pasangan di dunia ketika hidup ini pun juga berpisah gitu ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa menikah itu adalah sunnah gitu ya, sunnahnya Rasul. Kata beliau, sunnah itu sunnah menikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak mengikuti berarti falaisa minni, bukan golonganku gitu ya. Kata Rasul seperti itu, sampai beliau menjelaskan gitu dengan jelas, yang tidak mengikuti sunnahku itu bukan pengikutku, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke ulasan pertama ya, tentang hakikat menikah itu adalah ibadah gitu, karena kita semuanya adalah keluarga muslim gitu ya, atau yang ingin membina keluarga muslim gitu. Jadi kenapa menikah itu ibadah sepanjang masa? Jadi menikah itu selamanya, menikah itu seumur hidup ya, dan itu bagian dari ibadah. Bukan hanya menikah itu soal cinta gitu ya, soal suka gitu. Kemudian menikah juga bukan hanya status gitu ya, yang tadinya mungkin masih single kemudian jadi menikah, status maritalnya gitu. Tapi lebih dari itu, menikah itu adalah soal ibadah gitu ya. Kalau ibadah sholat itu 5 menit bisa selesai gitu ya, sholat gitu. Kemudian kalau puasa ada waktunya, Ramadan itu ya 1 bulan gitu ya. Ya, kalau puasa sunnah ya ada harinya, yang hari mau ngambil hari Senin, hari Kamis gitu. Atau untuk zakat juga, ya kalau zakatnya zakat fitrah itu setahun sekali gitu ya, kalau yang ada di rukun Islam itu gitu. Tapi berbeda dengan menikah. Menikah ini ya sepanjang hayat, sepanjang masa tadi gitu ya disebutkan. Tidak hanya 1 hari, 2 hari gitu, tapi menikah itu setiap harinya ada pahala, setiap harinya ada ujian gitu ya. Setiap harinya juga ada kesempatan untuk menguatkan ketakwaan. Jadi berpasangan gitu ya, dari yang tadinya sendiri kemudian berpasangan ya, dengan idealnya ketika menikah itu ya sesama pasangan itu saling mengingatkan dalam hal ibadahnya, mengingatkan dalam hal kebaikannya itu lebih kuat lagi gitu ya. Jadi jangan sampai ketika dulu sebelum menikah gitu ya, banyak hal yang dilakukan, tetapi setelah menikah ini jadi putus gitu ya, hal-hal yang baik yang dilakukan. Bahkan justru kita harus mengajak, kalau ya pasangan yang satunya gitu ya, suami ke istrinya atau istri ke suaminya, melakukan hal-hal kebaikan itu yang di antara satunya belum, yang satunya sudah terbiasa gitu ya, harus diwarnai. Bukan dalam hal makanan saja gitu ya. Jadi kalau makanan kan biasanya gitu ya, istrinya nggak suka, kebawa-bawa nih udah nikah jadinya suka. Tapi lebih dari itu, dalam hal kebaikan gitu ya, ibadah sepanjang masa kepada Allahnya gitu, itu juga harus ditambah, atau frekuensinya tuh jangan sampai hilang sama sekali gitu ya, yang bahkan dulu ketika masih sendiri itu bisa melakukan hal-hal kebaikan yang banyak gitu ya, ketika sudah menikah hilang gitu ya, itu disayangkan. Bahkan justru harus lebih kuat gitu ya, karena pasangan itu nanti tadi gitu ya akan melahirkan keturunan, anak-anaknya yang akan menjadi contoh, tidak lain tidak bukan ya pasangan suami istri itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian kita masuk nih kira-kira jadi apa nih yang harus dipersiapkan gitu ya, karena pernikahan ini adalah ibadah seumur hidup gitu ya. Mungkin di sini nanti kita sharing ada
beberapa ya. Yang pertama, kesiapan yang harus disiapkan itu adalah pertama kesiapan dari ilmu gitu ya. Nah, ilmu ini ternyata bukan hanya ilmu di sekolah formal yang ada ijazahnya gitu ya. Bahkan dalam pernikahan yang ibadah ini nih, yang sifatnya ibadah ini gitu ya, harus seumur hidup gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang harus dilakukan atau ilmu-ilmu yang harus didapatkan itu juga sifatnya up to date gitu ya, dan kayak semacam membersamai gitu ya. Keluarga itu mungkin zamannya orang tua dulu dengan orang tua sekarang itu kan berbeda gitu ya. Jadi ada harus ya, namanya maksudnya ilmu itu harus senantiasa diperbaharui gitu ya. Nggak mesti yang dulu mah gitu ya, dulu gitu. Tapi kita hidup di realita yang sekarang itu ya, realitanya yang dalam artian seperti ini gitu ya. Ilmu-ilmu kita juga harus lebih unggul daripada mungkin anak-anak yang kita bersamai, bahasanya seperti itu. Dan kalau ilmu tentang pernikahan ya berarti ilmu bagaimana atau tugasnya istri kalau kita gitu ya sebagai ibu, kemudian nanti sebagai istri, itu kan dua hal yang berbeda. Istri ya berarti kan bagaimana adab kita, perilaku kita, tingkah kita kepada pasangan kita, kepada suami kita. Tapi kalau misalkan untuk ke anak-anak berarti kan bukan ke pasangan gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan semua hal di tataran ilmu itu gitu ya. Makanya harus up to date gitu. Jangan sampai kita menuntut hak gitu ya. Kalau kita istri ini menuntut hak istri tuh ini gitu, sampai A sampai Z kita menyebutkan, tapi ternyata ada hak kita gitu. Jadi tugas kita itu memenuhi hak. Pokoknya kewajiban kita itu kewajiban kita itu memenuhi, tugas kita itu memenuhi kewajiban gitu. Insya Allah kalau kewajiban sudah ditunaikan gitu ya, jadi hak itu akan dengan sendirinya mengikuti, bahasanya gitu ya. Kalau ibaratnya orang bekerja di lembaga, di perusahaan gitu ya, ketika dia melakukan kewajiban itu, haknya itu akan datang dan ya sesuai dengan pekerjaan dia profesional atau enggaknya nih gitu ya, menjalankan tugas itu sendiri gitu. Seperti itu untuk ilmu gitu ya. Nah, bukan hanya ilmu dari pengelolaan itu aja gitu ya, tapi kalau di sini juga lebih kepada hak-haknya. Kemudian di agama itu harusnya seperti apa pemimpin keluarga, harusnya seperti apa seorang istri gitu ya. Jadi kalau udah tahu ilmunya itu ya bisa didapatkan di mana gitu ilmu-ilmu itu ya. Kalau enggak di kajian-kajian, sekarang kan udah ada YouTube gitu ya. Bahkan mungkin ketika scrolling media-media TikTok gitu atau media apapun juga udah ada kadang gitu ya kajian-kajian kalau kita mau cari tentang ibadah, tentang fikih atau tentang akidah atau tentang apa itu sudah banyak. Tapi kalau yang mau lebih relate mungkin dengan kehidupan kita ya kita mengikuti pengajian yang ada di dekat-dekat rumah gitu ya. Kayak kalau di majelis taklim itu ibu-ibu biasanya suka punya waktu kajian. Betul. Waktu kajian ibu-ibu majelis taklim assalam gitu ya. Setiap hari Sabtu misalkan siang gitu ya. Nanti ibu-ibu pengajian di majelis taklim mana lagi bukan hari Sabtunya gitu ya. Mungkin di hari Rabu gitu ya. Jadi sangat banyak sebenarnya kesempatan kita untuk mengikuti atau hadir di majelis ilmu untuk menambah wawasan tentang ilmu gitu ya, ibadah kita, baik itu secara langsung tentang pernikahannya atau tentang ilmu-ilmu agama yang menguatkan ketika kita menjalani keseharian gitu ya, seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi kalau yang pertama itu tadi tentang ilmu gitu ya, yang harus kita kuasai. Walaupun misalkan saya di rumah, saya tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga di rumah aja. Iya, sebagai ibu rumah tangga di rumah, tapi tadi gitu ya,
bukan menutup kemungkinan ibu rumah tangga tidak keluar untuk menimba ilmu secara Betul. langsung gitu ya. Bahkan mungkin di situ adalah waktunya, bahasa sekarang itu me time gitu ya. Ngobrol dengan ibu-ibu semuanya gitu ya. Kalau di majelis Betul. taklim kan ibu-ibu semuanya gitu tuh. Jadi tempatnya iya, tapi nanti ngumpulnya banyaknya gibah, Nah, ngomongin yang itu. nggak benar gitu. Berarti itu yang harus di-manage gitu ya. Bagaimana ketika berkumpul itu ya kebaikan yang didapatkannya atau yang diobrolkannya itu justru untuk saling berbagi apa namanya kebaikan gitu ya, saling mengingatkan dan lain sebagainya. Itu yang pertama gitu ya, tentang yang harus dipersiapkan adalah ilmu. Jadi Ilmu. bukan hanya yang belum menikah aja, yang udah menikah juga itu sangat perlu gitu. Karena ya tadi gitu ya, sepanjang hari kita itu ada hal yang baru yang dirasa dan itu semuanya kalau kita nggak punya ilmunya gitu ya, mungkin kita menjalani kehidupan itu ya tadi ada kasus keluarga yang divorce gitu ya, atau pisah dan lain sebagainya bukan karena sebenarnya mungkin secara takdir ya jodohnya memang sampai di situ gitu ya. Tapi di balik itu tadi mungkin ada beberapa hal dalam kesiapan ilmu yang belum terrealisasi gitu ya, bahasanya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke yang dua ya, kesiapan yang kedua ya. Kalau tadi yang pertama itu tentang ilmu gitu ya, ilmu suami istrinya seperti apa, kewajiban, hak-hak, kemudian bagaimana mendidik anak gitu ya dan lain sebagainya. Mungkin ini lebih di parenting nanti ya kajiannya kalau tentang mendidik dan lain sebagainya. Adab-adab rumah tangga gitu ya, harus bagaimana ketika ada masalah gitu ya, datangnya Betul. itu ke siapa nih? Kalau istri punya permasalahan, apakah ke mertuanya atau apakah ke ibu kandungnya gitu ya, bahasanya gitu. Kan katanya silang gitu ya. Kalau kalau istri itu ceritanya ke mertua, kalau suami cerita ya ke mertuanya juga, berarti silang maksudnya gitu ya. Biar nggak ada pembelaan sepihak dan lain sebagainya. Mungkin saling menguatkan, di situ ada islah, ada perbaikan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kematangan mental atau kematangan secara emosi gitu ya. Kalau yang belum menikah ini harus matang dulu gitu ya, secara emosinya siap siap menikah. Jadi jangan dibayangkan menikah itu yang indah-indahnya saja, yang enak-enaknya saja gitu ya. Ada yang nggak enaknya, ada juga gitu. Ya kalau yang sudah menikah kan berarti siap menerima kekurangan Betul. gitu ya. Karena ini kematangan mental, kematangan emosi. Jadi tadi kembali lagi menikah itu bukan karena suka gitu ya, bukan karena cinta aja gitu ya, tapi bagaimana kita menerima kekurangan. Karena kalau menerima kelebihan mah udah nggak usah diucap, nggak usah Betul. butuh ilmu gitu ya, pasti senang hati, senang sekali gitu mendapat kelebihan dari pasangan. Tapi yang harus kita lebih bisa manage itu ya kita mampu menerima kekurangan gitu ya. Ekspektasi sebelum menikah pasangan kita itu A B C D E F G. Tapi ketika sudah prungnya gitu ya, udah nikahnya ada mungkin yang udah 5 tahun, 10 tahun, ada yang 15, 20 gitu ya. Dulu pengennya tuh yang A B C D E F G, tapi ternyata cuman sampai E gitu ya. Berarti ada spek yang hilang gitu ya yang kita. Nah, tapi ya karena kita sudah Allah pasangkan, ya kita menerima gitu ya kekurangan itu, dan tugasnya memang ketika menikah itu bukan tugasnya ya, untuk saling melengkapi gitu ya, seperti itu. Jadi yang harus kita sadari bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna, semuanya baik, semua manusia pasti ada salahnya, walaupun mungkin Allah masih tutup bahasanya gitu ya. Jadi menikah itu seni kita bersabar dengan pasangan kita gitu ya. Menikah itu seni memaafkan, seni kita berlapang dada gitu ya. Intinya sebenarnya di situ gitu ya. Kalau lagi ada hal yang guntreng, kalau bahasa Sunda ya teh, apa guntreng itu, berselisih gitu, siapa nih yang minta maaf duluan atau siapa nih yang berlapang dada duluan gitu ya. Contoh dalam pola asuh aja, anak yang satu kudu gini-gini, itu pasti tuh ada mungkin perbedaan
suami mah pengennya gini gitu ya, istri mah pengennya gini gitu ya. Nah, di situ bagaimana kita me-manage hal-hal yang seperti itu tuh gitu ya. Ya kita harus bersabar atau juga tadi berlapang dada gitu. Kalau kalau dalam istilah syukur sabar gitu ya. Syukur dan sabar itu katanya kan harus seimbang, bagi dua sayap burung gitu. Jadi betul, dalam pernikahan kalau istrinya bersabar, ya berarti suaminya bersyukur gitu ya, dapat istri gitu yang seperti ini luar biasa. Sama juga kebalikannya, ketika, kalau tadi istrinya yang bersabar, ini suaminya yang bersabar, ya berarti istrinya bersyukur ya dapat suami yang seperti itu, Masya gitu. Allah. Jadi intinya dalam keseharian itu ada sabar, syukur itu selalu berdampingan gitu ya. Kalau kita ke pasangan ya suami kita yang sabar berarti kitanya yang syukur gitu ya, dapat suami yang perhatian, yang pemaaf, yang sabar tadi gitu, yang Masya bisa Allah. mengerti gitu. Nah, kalau kita juga kalau kitanya yang mungkin rendah hati gitu ya, mengakui kesalahan kalau ada salah itu ya suami yang bersabar tapi ya kitanya bersyukur gitu ya dengan suami yang seperti itu tadi gitu. Iya, Masya Allah ya, 2 poin ya, Bunda. Yang pertama, kesiapan ilmu, yang kedua, kematangan mental, ilmu dan mental. Ada berapa poin nih, Bun? Ada 4. Ada 4, oke. 2 lagi nanti di segmen berikutnya. Ini 2 aja udah berat nih ya, tapi kalau mendengarkan, Bunda memaparkan kayaknya, gampang tuh. Nah, Gampang ya? prakteknya belum tentu ya, Bun, ya. Iya, itu yang susah itu. Prakteknya ya, ilmu dan mental itu yang harus 2 poin pertama yang harus disiapkan nih sahabat Syifa ya, ketika akan masuk ke jenjang pernikahan. Yang gagal banyak, konon katanya data terkini nih di era digital sekarang ini 2025, kasus perceraian makin banyak, Bun. Makin banyak, hampir di setiap harinya kalau datang ke pengadilan agama, katanya pasti selalu penuh dan antri. Itu juga jadi satu problem ya, jadi Antri ya? satu Antri. antri yang mau sidang, antri yang mau mediasi gitu ya. Nah, itu juga jadi satu problem dan PR, artinya banyak rumah tangga yang kandas, terus kemudian tidak berlanjut, entah dengan beberapa faktor gitu ya. Nah, ilmu dan mental ini ataupun juga yang barusan Bunda sampaikan itu terkait utama khususnya untuk sahabat Al-Shifa yang mau ataupun juga mungkin yang sudah juga tetap ya membutuhkan ilmu ini gitu ya, untuk ilmu dan mental. Nah, terkait ini nih Bun, ketika sudah dijalani terus kemudian ilmunya juga oke, mentalnya juga sudah oke, tapi ternyata tadi itu perbedaan antara suami dan istri, terus kemudian perselisihan dan lain sebagainya, ada sabar dan syukur, tapi ternyata dua-duanya nggak sabar nggak syukur juga gitu, yang satu sabar harusnya yang satu nggak sabar gitu ya, tapi ternyata ada di mana kondisi misalnya dua-duanya nggak sabar atau dua-duanya nggak syukur. Nah itu gimana nih Bun? Kalau misalnya menghadapi kejadian yang berulang-ulang seperti itu misalnya. Nah, itu betul. Jadi makanya tadi kenapa di kesiapan yang pertama itu ilmu dulu. Mhm. Gitu. Jadi kalau kalau udah paham ilmunya tadi gitu ya, dalam keseharian menjalankan kehidupan itu harus ada 2 hal, syukur, sabar itu ya kalau nggak syukur kita sabar. Kalau nggak sabar ya berarti kita sedang bersyukur gitu. Itu Mhm. intinya itu. Berarti ketika banyak tadi kasus-kasus ya yang disebutkan Teh Hansa tentang tiap hari itu antri gitu ya luar biasa di pengadilan agama gitu. Nah, itu berarti bisa dipastikan ilmunya itu belum dipraktekkan gitu ya, atau Betul. ilmu tentang rumah tangga, ilmu tentang agamanya itu masih belum mumpuni gitu, sehingga masih harus banyak PR tadi dalam menjalankan. Jadi solusinya apa? Ya memperbanyak kumpul dengan orang-orang yang baik, yang Mhm. pemahaman, atau kalau kita berkeluarga mungkin juga ada satu sosok keluarga yang kita Teladani. yang kita teladani. Mhm. Nah, mungkin kita bisa berguru atau menjadi tempat curhat bercerita gitu ya. Kenapa bisa lancar-lancar, langgeng-langgeng udah 45 tahun, 40 tahun misalnya gitu ya rumah tangganya. Mungkin ada tips-tips yang diberikan. Jadi intinya ketika berkeluarga juga kita harus punya mentor bahasanya ya. Mhm. Mentor rumah tangga itu harus ada gitu. Untuk Masya tadi Allah. gitu ya, menjadi penengah, menjadi suplai
nasehat gitu ya untuk diri itu harus. Dan intinya yang pertama ya tadi ilmu sebenarnya di Ilmu situ. ya, Masya Allah. Ya itu dia sahabat Al-Shifa ya, 2 poin utama. 2 poin berikutnya, kalau penasaran tetap bersama kami, nanti akan disampaikan di segmen berikutnya setelah kita jeda terlebih dahulu. Sekali lagi untuk sahabat Al-Shifa yang mau bergabung, baik itu bertanya atau berbagi kisah, pengalaman, atau dalam rumah tangganya mungkin sedang ada permasalahan tertentu yang ingin dikonsultasikan, boleh silahkan ya dikirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram di 085317552553. Kita akan jeda sejenak Bunda ya. Ini bahasan yang cukup seru dan nampaknya takkan pernah ada habisnya gitu ya. Betul. Selama rumah tangga itu dijalani ya, Betul. akan selalu ada ujian karena memang pahalanya besar, ujiannya pun juga besar ya. Banyak yang tidak bisa melewati badai yang akhirnya hancur gitu ya. Ya baiklah sahabat Al-Shifa, kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami hanya di 100,2 Al-Shifa FM, Radio Inspirasiku. Ashifa Peduli, berbagi kepedulian, menebar senyuman, terus meluaskan manfaat untuk sesama. Tidak hanya dirasakan saudara muslim dalam negeri, namun juga saudara muslim di luar negeri. Hal ini terwujud melalui program-program Ashifa Peduli yang selama ini berjalan. Program Peduli Pendidikan dengan menyalurkan beasiswa tahfiz. Program Peduli Sosial Kemasyarakatan yang meliputi program Keluarga Tangguh, Yatim Bahagia, dan Bersama Berdaya. Program Peduli Dakwah melalui program Inspiring Dai dan program Peduli Dakwah dengan pembagian kado untuk para dai. Dan Iftar Bahagia. Program Peduli Kesehatan melalui kegiatan Sehat Bahagia, bantuan kesehatan, dan khitanan massal. Program Kurban melalui penyaluran daging kurban untuk muslim di Indonesia dan muslim di negara lain. Ashifa Peduli, Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa, Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Ingin memberikan manfaat yang langgeng dan bermakna. Tentu saja kita dapat memberikan warisan kebaikan berupa pedoman hidup yang tak terhitung nilainya bagi generasi mendatang. Pedoman itu adalah Al-Quran. Satu langkah kecil ini akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Yuk ukir nama kita atau custom nama orang tersayang pada musyaf Al-Quran yang kita wakafkan melalui Badan Wakaf Ashifa. Al-Shifa FM, Radio Inspirasiku. Sahabat Al-Shifa, masih bersama saya Hansa Amira dalam program Opsi Obrolan Penuh Inspirasi. Dan kita masih akan melanjutkan bincang-bincang bersama dengan Bunda Marina Fauzia dengan tema menikah adalah ibadah seumur hidup. Sahabat Al-Shifa, di segmen sebelumnya sudah disampaikan ada 4 hal ya, dan baru 2 yang dibagikan. Hal yang harus disiapkan sebelum menikah. Yang pertama adalah kesiapan ilmu, yang kedua adalah kematangan mental. Nah,
Nah, apa poin yang ketiga yang keempat akan segera disampaikan oleh Bunda Marina. Sebelumnya sekali lagi untuk sahabat Al-Shifa yang mau bergabung silahkan bisa kirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram di 085317552553. Baik Bunda, berikutnya di poin yang ketiga dan keempat nih, apa yang harus dipersiapkan sebelum menikah? Ya, siap, baik. Terima kasih, Teh Hansa. Kita lanjut ya. Untuk poin yang ketiga, bagaimana agar kehidupan berumah tangga itu ya setelah menikah itu memang ibadahnya itu benar-benar diisi ibadah semua gitu ya. Tadi dua sudah kita sharingkan. Kemudian yang ketiga di sini ada kesiapan finansial gitu ya. Kesiapan finansial ini mungkin bisa dibilang yang paling secara secara kasar itu terlihat gitu ya. Karena biasanya yang ditanyakan ketika ada seorang laki-laki yang datang gitu ya ke rumah perempuan atau sowan ke orang tuanya perempuan, itu yang ditanya pertama kali itu pasti udah kerja belum gitu ya. Itu hal yang pasti dipertanyakan gitu ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan kalau menikah itu harus kaya dulu ya? Ya enggak, jawabannya tuh enggak gitu. Karena apa gitu ya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjamin ketika ada dua orang ya, laki-laki dan perempuan berkomitmen ingin menggaungkan akad suci atau melakukan tadi ya, naik ke tahap selanjutnya ke jenjang pernikahan gitu. Allah akan cukupkan rezekinya gitu ya. Jadi yang mendapat kewajiban untuk harus finansialnya kuat itu laki-laki gitu ya. Karena laki-laki itu yang memberi nafkah, betul? Ya, betul gitu ya. Tapi sekali lagi nafkah itu bukan soal besar atau kecilnya gitu ya. Tapi bagaimana seorang kepala keluarga gitu ya atau suami itu mencari ikhtiarnya itu ikhtiar maksimal gitu ya. Tadi kembali lagi bahwa hasilnya itu bukan yang dilihat itu kok kecil gitu ya. Betul. Sudah ikhtiar siang malam dan lain sebagainya tapi kok kecil gitu. Tapi lebih kepada bisa bertanggung jawab, dan ketika sudah berikhtiar semaksimal mungkin gitu, itu menunjukkan bahwa sebenarnya udah siap gitu ya untuk melaksanakan pernikahan itu gitu ya. Nafkah besar atau kecil itu ya tergantung kita memandangnya Betul. gitu. Intinya ketika sudah punya kehidupan rumah tangga sendiri tuh betul tadi kalau saya menyebutkan harus ada yang menjadi public figure gitu ya, di keluarga mana nih yang mau kita contoh. Tapi juga dalam hal finansial ini masing-masing kita berbeda kondisinya gitu. Nggak mesti sama. Dulu kita misalkan sebelum nikah tuh punya bestie, udah menikah gitu ya, lebih dulu mungkin menikahnya. Betul. Terus kita juga lihat kayaknya kalau menikah nanti pengen kayak gitu suaminya gitu ya. Nah, ini juga yang harus dihindari gitu. Jadi nggak mesti sama-sama dulu kita bestie gitu ya. Dari secara ketika sudah berumah tangga harus sama segalanya, itu ya enggak juga gitu ya. Ya. Ketika kita menikah dan ingin berpasangan dengan si B ya kita harus melihat nanti kehidupan kedepannya finansialnya seperti ini, itu juga harus udah ditakar gitu. Dan harus ya udah siap gitu. Betul. Karena nanti ya anaknya segimanapun gitu ya, berarti Allah akan cukupkan. Ya, kalau berbicara finansial ini kalau kita sangkut pautkan dengan sistem ekonomi syariah gitu ya. Kebetulan saya sedang mengambil kuliah S2 di ekonomi syariah gitu ya. Jadi potensi zakat itu di Indonesia itu potensinya itu sampai 327 triliun teh. Masya Allah. Tapi yang terserap itu belum sampai segitu gitu. Setiap tahunnya itu potensinya 327 kalau untuk zakat. Dan untuk wakaf uang itu ada di sekitar 180 triliun lebih sedikit gitu. Itu potensi. Tapi yang terangkum terserap tuh belum begitu gitu. Nah, ini
Di sini makanya kenapa dalam agama kita di Islam itu ya ada penerima atau mustahik zakat yang 8 gitu ya. Mhm. Jadi siapa nanti nih yang berhak dari uang zakat ini yang didistribusikan gitu ya, penerima manfaatnya tadi gitu. Yang berkeluarga tapi dalam kategori tidak mampu atau miskin gitu ya. Sehingga anak-anaknya itu ya walaupun misalkan ibu bapaknya gajinya itu pas, cukup untuk menghidupi keluarga gitu ya. Betul. Tapi rezeki lain itu tadi Allah bagikan itu lewat segmen-segmen tadi seperti itu, penerima manfaat zakat gitu ya, atau di wakaf produktifnya gitu. Dan ini yang berkelangsungan yang apa namanya yang luar biasanya itu gitu ya. Kalau wakaf produktif itu diproduktifkan bisa bukan hanya sekali gitu menerimanya, tapi beasiswa sekolah anak gitu ya, atau bahkan untuk yatimnya gitu ya. Di las-las itu lembaga amil zakat gitu ya tertentu mereka sudah punya data-data yatim mana yang mereka cover gitu ya bahasanya. Mungkin jumlahnya ratusan juga gitu. Nah, ini juga sama untuk fakir miskin gitu ya, atau yang bahasanya gorim yang terlilit hutang tapi memang ya benar-benar terlilit hutangnya itu seperti apa ya, maksudnya bukan karena untuk gaya hidup yang Betul. hedon betul-betul gitu. Memang dia membutuhkan misalkan untuk makan gitu ya, berarti ini mereka yang berhak gitu ya. Nah, jadi kalau sistem ekonomi ini di ya Islam itu jalan itu sebenarnya luar biasa sekali teh ya gitu. Betul. Rahmatan lil alamin. Betul, jadi di cover gitu ya. Dulu kalau kita melihat apa namanya di kisah-kisah abad kejayaan masa Umar bin Abdul Aziz yang memerintah menjadi khalifah itu cuman beberapa tahun gitu. Tapi pada masa itu tidak ada rakyatnya yang menjadi penerima zakat gitu ya, bahasanya semuanya tuh Kayak sejahtera gitu. Masya Nah, Allah. itu luar biasa. Berarti Masya Allah. lapangan pekerjaan juga mungkin mumpuni ya. Iya, Gitu, betul. gitu. Dan kalaupun mumpuni tadi gaji misalkan mungkin tidak UMR bahasanya gitu ya, tapi untuk kesejahteraan keluarga tadi bisa di-cover dari dana-dana tadi ya, penerima jadi mustahik gitu, zakat, penerima dan lain sebagainya. Itu dari situ. Nah, ini kembali lagi jadi kesiapan finansial ini juga bukan tadi berarti saya mau dapat ini terutama di orang tua mungkin ya gitu ya. Betul. Pasti sih ada kekhawatiran nanti anak saya dikasih makan apa gitu ya. Gajinya cuma segitu dan lain sebagainya. Karena saya juga dulu mungkin ketika menikah gitu ya, orang tua saya tuh enggak nanya gitu kerjanya apa tuh, enggak. Karena sama-sama waktu itu dulu saya mau menikah itu dulu sama-sama baru selesai kuliah gitu. Saya selesai S1 gitu ya di Mesir gitu. Suami saya selesai S2 di Sudan gitu. Itu dan ketika mau melamar tuh memang maksudnya belum ada udah pekerja tetap dan lain sebagainya gitu ya Betul. suami itu gitu. Masya Tapi ya Allah. orang tua tuh paham bahwa yang namanya rezeki alhamdulillah gitu ya seperti itu gitu. Dan ya sekarang selama ini udah berapa belas tahun gitu ya menikah, Allah cukupkan gitu. Janji Allah itu benar gitu ya. Betul. Allah cukupkan. Tadi bukan sekali lagi bukan besar kecilnya gitu, tetapi bagaimana tanggung jawabnya gitu ya. Bisa memenuhi tadi kebutuhan keseharian gitu. Paling itu ya. Itu untuk di finansial gitu ya. Poin ketiga ya. Poin ketiga. Nah, kemudian untuk di poin D ya, ini terakhir yang harus dipersiapkan juga adalah visi gitu ya. Keluarga ini tuh mau dibawa kemana gitu ya. Bagaimana nanti kehidupan setelah menikah, rencana-rencananya gitu ya. Ya kalau pasangan, kalau menjadi suami mungkin bagaimana nanti mendidik istrinya dengan baik gitu ya dan lain sebagainya. Atau kalau kita ya yang istri itu berarti harus mengimbangi, punya tujuannya ini itu dan berarti mengimbangi ini dan lain sebagainya. Visi dan komunikasi. Nah, ini salah satu hal yang sangat diperlukan juga komunikasi gitu ya dalam keluarga. Jangan sampai suami mengambil keputusan tertentu tuh istrinya nggak tahu, taunya dari orang lain. Nah, Itu akan menjadi pemicu pertengkaran. piring pecah. Akan memicu gitu ya. Atau istri mengambil satu tindakan dan suaminya tuh nggak tahu, misalkan gitu ya.
orang-orang mah sudah tahu dari kapan, tapi suaminya ternyata mungkin entah itu terlupa atau apa dan lain sebagainya. Tapi intinya dalam segala hal itu komunikasi itu sangat penting. Bukan hanya di rumah tangga sebenarnya ya Teh ya. Bahkan di kehidupan kita sehari-hari di tempat kerja gitu ya, dan dengan masyarakat kita itu sangat penting gitu. Nah jadi tapi kalau udah diomongkan gitu ya, 2 tahun pernikahan kita mau ini 5 tahun, 10, tapi kalau dalam prakteknya nanti ini nggak sesuai nih gitu ya, ya udah pernikahan teh kan mau ini berarti nggak tertuju, ya udahlah nggak usah gitu ya, kita pisah gitu ya, nggak juga gitu ya gitu. Iya, Berarti iya. berarti kan mungkin tahapannya 2 tahun kita belum bisa nih, berarti mungkin Allah belum mentakdirkan. Kembali lagi ya, kita sehebat apapun rencana kita, sebagus apapun gitu kan rencana yang kita punya, kalau Allah belum menghendaki, ya itu nggak akan terjadi kan, gitu Betul. ya, seperti itu gitu. Ya jadi tadi gitu ya, kenapa nih gitu ya, mungkin refleksi 2 tahun nggak terlaksana tuh karena ini, ya itu yang harus diperbaiki gitu ya. Bukan misalkan memutuskan kayaknya kita udah nggak satu tujuan nih gitu ya, nggak gitu itu ekstrim sekali gitu ya kalau seperti itu. Tapi bagaimana nanti mendidik anak gitu ya, atau ada anak sekarang itu yang dari kecil udah pesantren bahasanya ya, ibunya tuh cenah tega SD udah dipesantrenin gitu ya bahasanya. Tapi ada gitu yang seperti itu, dan ibunya mau, bapaknya mau, anaknya juga mau gitu. Iya, betul. Berarti itu udah ibu bapaknya udah menerima, anaknya pengen mondok dari kecil gitu ya. Tapi ada juga mungkin keluarga yang nggak siap, belum siap gitu ya. Betul. Anaknya mondok dari kecil, dari SD dan sebagainya, ada gitu. Tapi tadi dikembalikan lagi gitu ya, bagaimana kesiapan keluarga tadi gitu ya, menghadapi ritme mau seperti apa pengajaran anaknya atau pendidikan anaknya gitu. Kalau di Jawa itu suka ada pondok-pondok yang dari kecil-kecil itu Teh ya, Betul, iya. menghafal gitu, dan itu kecil-kecil, anak-anak kecil gitu. Ada juga, dan itu dari dulu udah lama, bukan sekarang aja gitu ya. Teman saya juga ada dulu dari waktu mondok di Hanya dulu tidak SD. terpublikasi gitu. Itu Teh, betul. Ternyata banyak dari dulu juga ada gitu. Nah, bagaimana menata keuangan gitu ya, atau misalkan dijatahkan ya gitu, kayak misalkan sehari ini buat belanja, misalkan ini buat keperluan makan dapur, atau ini misalkan buat kebersihan atau dan lain-lain sebagainya. Bukan infak ya bahasanya. Kalau di komplek itu kan suka ada patungan apa tuh Teh yang kas-kas apalah gitu ya. Betul. Itu juga harus dipetakan gitu ya. Jangan sampai terlupakan gitu ya. Buat jatah ini segini, tapi karena kita tinggal di komplek ya ada patungan iuran-iuran itu juga harus dialokasiin gitu ya. Jangan sampai kita bagian dari warga komplek yang ditagihin gitu ya. Kalau dari waktunya harus sudah bayar iuran nih gitu ya. Itu kan tiap bulan itu juga harus dialokasiin gitu. Jadi jangan hanya memikirkan di dapur kita yang di dalam rumah gitu ya. Karena kita hidup untuk bayar keamanan kalau di komplek gitu ya, atau mungkin Sampah gitu ya. sampah, air gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Itu juga harus dipikirkan gitu. Jangan sampai itu mah orang lain aja yang nanggung, ya nggak bisa gitu kan. Masing-masing kita harus mengalokasikan. Atau dari berkomunikasi ini juga yang bisa membuat ketika komunikasi di keluarga itu bagus, lancar gitu ya. Jadi pasangan itu atau sang suami, kepala keluarga itu mau mengajak kebaikan ke istrinya atau ke anak-anaknya, itu kan sangat lebih mudah terkondisikan karena semuanya terkomunikasi dengan baik gitu ya. Coba kalau nggak terkomunikasi dengan baik, emang gitu ya? Perasaan belum diobrolin? Gitu ya? Betul. Gitu ya. Kayaknya nggak pernah ada tuh obrolan itu di dalam rumah gitu ya. Sibuk sama gadgetnya masing-masing. Itu Sekarang tuh fenomenanya. Fenomenanya gitu ya. Udah hadap-hadapan, satu megang HP, satunya juga megang HP gitu ya. Mungkin ya itu juga fenomena kini ya. Nah itu harus ada ilmunya gitu ya. Bagaimana ketika mungkin kan katanya kalau ngobrol sama pasangan itu harus ditatap matanya, jangan sampai kalau nggak ditatap mah dia nggak akan mendengar, itu benar gitu. Karena laki-laki itu fokusnya satu. Kan kalau kita mah bisa masak sambil ngapain, laki-laki itu kan enggak, pasangan kita tuh enggak. Harus fokus satu aktivitas. Itu aktivitas gitu. Kalau kita itu multi talenta gitu ya, ngapain, perempuan bisa gendong anak sambil nyapu gitu ya, sambil masak air itu bunyi tut gitu, itu bisa. Demam juga masih bisa ya. Nah itu
hebatnya seorang ibu ya, itu luar Masya biasa Allah. itu ibu tuh. Pengen istirahat, ya nggak bisa istirahatnya gitu ya. Mungkin ya saya juga ada di fase itu pernah gitu ya. Sakit tapi harus nyiapin kan gitu Betul. ya. Sebenarnya lagi sakit tapi gimana anak-anak harus ke sekolah gitu. Harus nyiapin gitu. Nah, ini tentang visi dan komunikasi gitu. Jadi selama semuanya terarah dengan baik, apa namanya? Oh, jadi kalau semuanya di awal dibicarakan gitu ya, ini akan menjadi awal yang baik gitu ya, nggak ada kekecewaan di tengah jalan. Atau yang sekarang tren di masyarakat itu kasus bank emok gitu ya, pinjam meminjam. Kadang istrinya minjem Betul. Banyak sekali misalkan, itu. tapi Suaminya nggak tahu. suaminya nggak tahu gitu. Banyak sekali. Tapi nanti istrinya itu berdalih, "Dah kalau nggak itu nggak bisa makan," misal gitu ya. Nah ini juga tadi tentang kesiapan finansial tuh, ya ketika sudah menikah ada hal-hal yang harus dikorbankan gitu. Betul. Mungkin dulu hobinya apa yang menggocek uang banyak, ketika sudah berpasangan ya harus rela ya, dalam artian bukan menghilangkan sama sekali mungkin, tapi hobi-hobi yang bisa mengeluarkan finansial berlebihan, katakan gitu ya. Kan sekarang ketika berumah tangga mah ada dana gitu ya yang harus Betul. dipikirkan. Jadi ya tadi gitu, sama mungkin istri juga dulu sebelum menikah bekerja, tapi setelah menikah saya nggak bekerja, atau permintaan suami itu juga sama gitu ya, ada berkorban kan di situ dulu. Menurunkan ego gitu ya. Menurunkan ego, dulu biasa megang uang istrinya, sekarang mah enggak ada di rumah misalkan gitu ya, itu harus siap juga kan sama berkorban gitu. Betul. Itu dari perempuan. Ya kalau dari laki-laki tadi gitu ya, berkorban juga gitu. Ada kalau hobi-hobinya itu harus menggocek yang luar biasa keuangannya, itu ya bukan di stop sama sekali, tapi dikurangin gitu ya, sebisa mungkin. Jadi skala prioritas. Nah itu betul, dan itu akan terjadi, ada ketemu prioritas itu kalau komunikasi itu baik. Nah itu dia, betul. Segala sesuatunya harus benar-benar dikomunikasikan. Betul. Sepertinya akan menjadi inti dari yang namanya berumah tangga itu adalah memang isinya harus ada komunikasi. Tanpa komunikasi ya udah berantakan gitu ya. Masya Allah ya. Betul. Jadi namanya rumah tangga itu sebenarnya ngobrol itu harus dibanyakin, walaupun yang nggak perlu teh. Gitu ya. Kalau misalkan seorang istri nanya, "Aku cantik enggak?" gitu ya. "Pa" gitu, "Bi" gitu ya. Ya suami bilang cantik pasti gitu. Itu kan sebenarnya omongan yang nggak perlu, yang nggak itu mah Nggak receh. penting gitu ya. Nggak penting gitu ya. Kalau kata suami mungkin nggak penting Nggak gitu. penting. Tapi ternyata hal itu tuh yang bisa memupuk apa ya mungkin ya gitu lah ya. Memupuk rasa-rasa kebersamaan. Minimal menaikkan suasana hati gitu ya. Nah itu, atau kemarin saya nanya gitu ya, dulu pertama kali kita bertemu di mana gitu ya. Jawaban suami apa? Coba tanya Pak RW mungkin tahu. Gitu ya. Sebenarnya mungkin dia lagi mikir gitu ya, gimana ya gitu. Takut salah jawab. Salah jawab juga, jadi nanti Kalau lupa nanti dibilangnya nyari ribut. gitu luar biasa ya. Masya Allah ya. Jadi obrolan itu harus dihangatkan ya, walaupun ngobrolnya tadi gitu ya, hal-hal yang sebenarnya itu mah apa sih gitu ya. Tapi itu bisa membuat suasana jadi di rumah itu nggak sepi gitu ya. Seperti itu. Ya Masya Allah Bunda ya, sahabat Al-Shifa, itu 4 poin yang harus kita siapkan ketika kita sebelum menikah. Yang sudah menikah juga bukan lantas berarti merasa aman gitu ya, tetap akan terus ada yang namanya belajar selama pernikahan itu terus dijalani sampai akhir hayat gitu ya. Baik Bunda, kali ini kita akan membacakan dulu pertanyaan dari sahabat Al-Shifa. Ada beberapa sahabat Al-Shifa yang bertanya ya. Yang pertama ada sahabat Al-Shifa dari Cijambe bernama Intan. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kalau kita tuh udah benar-benar siap untuk menikah gitu? Selain dari yang 4 poin itu tadi ya, ilmu, mental, finansial, itu kan mungkin persiapannya itu ya. Nah ketika misalnya kita mantap nih gitu, kira-kira saat apa gitu? Boleh dijawab dulu Ini Bunda. langsung jawab ya. Langsung. Nah, jadi ya untuk Teh Intan, indikasi gitu ya, indikasi seseorang siap menikah itu seperti apa? Itu yang pertama biasanya ada apa namanya, keyakinan gitu ya. Keyakinan dalam hatinya itu bahwa saya memang udah 100% menikah. Ingin menikah. Ingin menikah gitu, udah siap ingin menikah.
Adapun kekhawatiran-kekhawatiran, misalkan nanti udah menikahnya begini, karena misalkan dari pernah melihat keluarganya sendiri atau keluarga yang lain misalkan ada Gagal. gagal gitu ya, dan lain sebagainya, itu tuh akan terkalahkan. Hmm. Hal-hal Hmm. yang meragukannya itu gitu ya. Betul, betul. Gitu. Jadi yang pasti yang pertama kali kesiapan itu dilihat bahwa sudah nggak ada keraguan. Jadi kekhawatiran itu sudah bisa ditepis gitu ya. Oh, nanti pasti ada solusinya ini sebagainya. Jadi Terutama yakin pada calonnya berarti ya. yakin pada calonnya itu yang pertama, itu yang diistikharahkan tentunya ya. Kalau dari menuju keluarga muslim itu kan yang pertama itu memilih. Setelah memilih itu ya diistikharahkan, betul nggak nih jawabannya gitu ya. Itu paling sih teh. Jadi pokoknya pertama Yakin itu aja yakin gitu. gitu. Yakin. Jadi udah nggak ada berseliweran nanti hal-hal yang rumah tangga nggak baik atau pasangan yang seperti ini dan sebagainya. Itu sih. Menyambung ke pertanyaan berikutnya nih Bunda, ini masih ada kaitannya juga dengan persiapan sebelum menikah ya. Dari sahabat Al-Shifa bernama Dadang, laki-laki nih, Bunda, di Binong. Kalau misalnya belum siap secara lahir batin, berarti lahir finansial mungkin ya, secara batin mungkin mental atau gimana gitu. Sementara usia misalnya sudah lebih gitu. Apakah lebih baik menunda saja ataukah kalau sudah ada calonnya coba jalan aja siapa tahu gitu. Nah, gimana solusinya? Apa ditunda aja dulu menikahnya? Tapi misalnya waktu kan terus berjalan ataukah coba menikah aja tapi sambil dijalani gitu. Nah, ini kalau masuknya berarti di pembahasan ilmu fikih ya teh. Jadi kalau hukum nikah itu gitu ya. Hukum nikah itu di buku fikih, di kitab-kitab fikih, baik itu di kitab turos ulama-ulama terdahulu imam 4 mazhab gitu ya, ataupun yang kitab-kitab kekinian, atau di buku pelajaran agama PAI juga ada gitu ya. Hukum nikah itu awalnya ya mubah, boleh gitu ya. Tapi di belakangnya ada 4 hukum yang mengikuti. Kapan dia menjadi wajib? Kapan dia menjadi sunnah, kapan dia menjadi makruh, kapan dia menjadi haram gitu ya. Kalau kondisinya tadi yang AA di Binong gitu ya, finansial belum siap, kemudian secara batin juga belum siap kan gitu ya. Ya berarti ini masuknya di kategori yang mana nih gitu ya, dari 4 yang pasti nggak mungkin yang pertama nih gitu ya. Apakah hukumnya wajib? Kapan wajib? Jadi wajib itu kalau secara finansial sudah siap gitu ya, dan dia sudah secara mental juga siap gitu ya, atau gak bisa menahan diri dari hawa nafsu gitu ya, itu wajib. Tapi ada juga hukumnya sunnah, dia udah siap finansial nih, udah mapan, tapi dia nggak khawatir dia berbuat zina, berarti hukumnya sunnah. Tapi ada hukumnya itu jadi makruh gitu ya, dia belum siap secara finansial. Terus gitu, sebelum secara finansial belum siap gitu, dan dia juga memiliki lebih kepada itu sih di poin utamanya. Kalau yang makruh ya gitu, makruhnya pokoknya belum siap secara finansial. Nah kalau yang haram itu secara finansial dia nggak punya, dan dia juga kayak punya trauma di pernikahan, atau bahkan dia bisa jatuh kepada menyakiti gitu, itu haram hukumnya. Haram. Atau ada gangguan mental seperti itu, nanti tak khawatir menyakiti istrinya gitu. Itu haram berarti ya. Gitu. Nah ya tadi berarti Kang Dadang ini maksudnya kategori yang mana nih gitu kan ya. Tinggal dipilih tuh gitu ya. Kalau yang makruh berarti dia belum secara finansial belum siap ya mau di. Tapi Bun, ada beberapa orang yang merasa bahwa saya belum siap secara finansial karena dia memiliki ekspektasi yang tinggi tentang pernikahan. Entah misalnya calonnya minta mahar besar atau ingin pesta yang mewah, kan sekarang kan lagi zamannya gitu ya. Kalau menikah itu wah gitu kan ya, minimal lah undang 1000 tamu undangan atau menyediakan catering dan sebagainya. Jadi kata siap lahir dalam artian finansial itu yang kayak gimana sih gitu, yang masuk dalam kategori kita udah sunnah nih untuk menikah gitu. Ya sebenarnya tadi kalau untuk ini untuk para orang tua sebenarnya lebih ke pesannya gitu ya. Jangan sampai menargetkan tertentu, atau mungkin kalau di adat gitu ya, walaupun secara hukum Islam yang namanya adat istiadat itu juga bisa dijadikan satu patokan gitu, tapi yang jangan sampai memberatkan gitu ya. Harus punya rumah dulu,
baru Nah, bisa nikah, harus punya kendaraan dulu baru bisa nikah gitu betul. ya. Padahal dalam Islam mah nggak ada loh gitu ya, Mm-mm. harus punya ini itu nggak ada. Intinya mah kesiapan. Betul. Walaupun tadi ya di poin nafkah itu bukan banyaknya, Mm-mm. tetapi dia tanggung jawabnya dia untuk bisa mengeluarkan nafkah itu gitu, dan berusaha dengan ikhtiar yang maksimal gitu. Mm-mm. Itu poinnya sebenarnya di situ. Nah, jadi kalau untuk poin sebenarnya di mana gitu, intinya lebih kepada tadi sih ya, kebiasaan mungkin. Mm-mm. Adat kebiasaan yang namanya nikah itu harus dimewah-mewah, bukan harus dimewah-mewah, tapi dari dulu yang namanya nikah itu ngundang dan sebagainya. Walaupun itu juga sebagai dari sunnah teh. Walimah itu sunnah gitu. Betul, Maksudnya betul. untuk mengasih tahu, mengabarkan ini udah menikah gitu ya. Jadi nggak ada timbul pertanyaan kok duaan di mana-mana gitu. Mm-mm. Itu sebenarnya juga sunnah gitu walimah. Tapi tadi kembali lagi, kalau misalkan untuk memudahkan dan lain sebagainya gitu ya, jangan sampai kita juga punya tuntutan yang dahsyat gitu Betul. untuk Akhirnya nggak nikah-nikah ya. nah itu Padahal betul. secara agama mampu gitu. Padahal secara agama mampu. Nah, itu dia Kang Dadang ya. Jadi silahkan mungkin dievaluasi. Maksudnya tidak siap secara lahir dan batin itu dari faktor apa gitu ya. Tapi kalau misalnya Kang Dadang sendiri bekerja, ada penghasilan, segi usia sudah siap gitu kan. Ada calonnya, lebih baik menikah saja daripada berzina. Menunda-nunda Itu bisa gitu ya. menunda-nunda ya. Lebih baik dikomunikasikan dengan calon ataupun juga orang tua dari calon gitu ya, untuk masalah mahar dan lain sebagainya, atau bahkan pesta dan lain sebagainya itu bisa dibicarakan. Karena kalau ditunda-tunda ya khawatirnya gitu terjatuh pada zina gitu ya. Yang terakhir satu lagi nih Bunda, ada sahabat Mela di Subang. Ini sepertinya sudah menikah, dan bagaimana batasan kita ketika kita menerima pasangan hidup kita, yang namanya arti kata menerima gitu, terutama kekurangan mungkin ya. Kalau kelebihan kan gak usah ditanya ya, pasti semua orang menerima gitu ya. Batasan sampai mana kita menerima kekurangan dari pasangan kita? Batasan sampai mana kita menerima kekurangan gitu ya. Kalau yang namanya kekurangan itu bukan dalam hal yang fatal ya, dalam artian hal fatal itu bisa fisik jatuhnya, atau sedikit-sedikit KDRT gitu ya. Itu kan kekurangan Fatal. ya. Main fisik itu kan kekurangan gitu. Nah, itu udah fatal gitu. Nah, terus juga kalau misalkan kayaknya sih kalau dalam kategori fatal tuh itu, atau menyuruh hal-hal yang nggak baik. Suka ada ya, mungkin udah gitu ya, nggak usah pakai kerudung neng gitu ya, kan sekarang mah mau kehajatan ini misal gitu ya, Atau buka aja menyuruh dulu, bekerja di tempat-tempat yang membuka tidak aurat. baik gitu. Itu juga gitu. Jadi sebagaimana batasan menerima kekurangan. Jadi kekurangan ini kalau misalkan sifat kekurangannya itu bukan kekurangan yang sifatnya fatal gitu ya, yang ada di tahap tadi main fisik, atau yang kedua kelalaiannya itu di hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kayak misalkan suaminya ada tukang judi. Sekarang kan ada banyak ya judol gitu ya, Tidak mau sholat. gitu ya. Ada yang bersabar hidup dengan posisi seperti itu ya, dalam artian sampai apakah harus bertahan terus gitu ya dengan suami yang mungkin dulunya mah sebenarnya rajin, tapi entah ada hal apa yang menyebabkan suaminya jadi misalkan ketaatannya itu berkurang dan lain sebagainya. Apakah harus bertahan atau misalkan udahlah gitu ya, cukup gitu ya misalkan gitu. Nah ini di sini mungkin tadi ya kembali yang selalu saya tekankan itu, dia harus punya mentor gitu. Harus punya mentor, jadi punya tempat berkeluh kesah gitu ya. Ini masih ada dalam tahap baik atau enggak gitu. Tapi tadi gitu ya, kalau misalkan udah mainnya main fisik, itu hal yang nggak bisa ditolerir gitu ya. Atau tadi menyuruh istri misalkan tadi ya bekerja di tempat-tempat yang tidak baik dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada dalam kondisi seperti itu, terus kemudian istilahnya kan melanggar syariat ya, terus meminta cerai nggak apa-apa gitu. Ya gitu. Itu karena sebenarnya walaupun perceraian itu, tolak itu satu hal yang dibenci gitu ya oleh Allah, tapi Betul. itu hukumnya memang ada terjadi gitu ya. Dan tadi ketika yang lebih dikedepankan ketaatan kita kepada Allahnya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan menjadi
solusi nih ya, khususnya untuk Teh Mela atau di Subang, ataupun juga untuk sahabat Al-Shifa yang memiliki kasus yang sama dalam rumah tangganya. Karena misalnya sudah gak kuat gitu, nyabar-nyabarin masih juga sakit misalnya ya, bertahan sakit, pergi sulit misalnya gitu ya. Nah, akhirnya terus menerima dan bersabar, tapi kok dirasa-rasa sudah gak kuat gitu ya. Dan batasan-batasan itu mungkin setiap orang ya harus berpatokan pada ya agama gitu. Kalau misalnya sudah parah banget keluar dari syariah ya berarti ada tindakan yang harus diambil. Masya Allah ya. Terima kasih Bunda untuk jawabannya. Ini juga mudah-mudahan menjadi hikmah dan pelajaran untuk sahabat Al-Shifa semuanya. Terakhir banget sebelum pamit nih Bunda, pesan-pesannya nih buat sahabat Al-Shifa khususnya yang mau menikah atau yang sudah menikah tapi kayaknya perlu dimantapkan lagi gitu. Ya, apa ya? Jadi kembali lagi mungkin ya, menikah itu bukan tentang gitu ya, siapa yang paling bahagia atau siapa yang apa namanya yang menang, siapa yang kalah, tapi menikah itu bagaimana kita tetap menjaga keutuhan dalam berumah tangga gitu. Dan itu tadi gitu ya, posisinya itu harus ada yang sisi berkorban dari semua pihak gitu ya, menurunkan ego itu ya, kalau tadi ya Teh Hansa menyebutkan harus ada apa namanya pengorbanan, iya gitu. Masing-masing menurunkan egonya. Jangan sampai yang selalu minta maaf itu istri gitu ya, suami mah selalu menang misal, atau kebalik gitu ya. Enggak juga. Mana yang lebih mengetahui mana yang lebih sadar oh salah gitu, minta maaf gitu. Itu kuncinya sih. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah gitu dalam keluarga, dalam rumah tangga itu ya. Tapi yang harus ditonjolkan itu bagaimana menjaga keutuhan di situ Teh. Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda atas waktunya dan juga materi yang luar biasa nih ya. Itu dia sahabat Al-Shifa, bincang-bincang kita dalam opsi obrolan penuh inspirasi. Mudah-mudahan ada banyak hikmah, inspirasi, ilmu ataupun juga bahkan berubah rasa gitu ya, menjadi lebih yakin dan kuat lagi bahwa rumah tangga yang sedang dijalani adalah rumah tangga yang diridhoi Allah. Untuk sahabat Al-Shifa yang masih menanti jodoh ataupun juga yang akan segera menuju ke pernikahan, mudah-mudahan Allah lancarkan dan mudahkan segala urusan menuju ke jenjang pernikahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya sahabat Al-Shifa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam opsi kali ini. Hansa mohon pamit undur dari ruang dengar sahabat Al-Shifa semuanya. Dari lintas Subang Bandung kilometer 12 Subang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.